Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita dalam ibadah persekutuan teruna secara online. Kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan adik-adik bersuka cita, karena pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah persekutuan teruna. Iya adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, terlebih dahulu kita menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak akan pimpin adik-adik di dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu atas penyertaan, pertolongan, serta tuntunan Tuhan sepanjang seminggu yang telah kami lewati. Tuhan telah membimbing kami, baik kakak layan maupun adik-adik teruna yang ada di rumah. Ya Tuhan, kembali lagi kami pada pagi hari ini di minggu yang bersuka cita ini ya Tuhan. Kami datang dan kami rindu untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah persekutuan teruna kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir secara baik. Dan berkati juga untuk adik-adik teruna di rumah yang mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan memampukan mereka. Dan berkati juga ya Tuhan ibadah kami. Kiranya apa yang kami dengar dan apa yang kami baca dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Iya adik-adik, pada pagi hari ini pembacaan Mazmur kita terambil dari Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-33. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-33, karena hanya ada satu ayat adik-adik, maka kita bacanya secara bersama-sama kakak layan dan adik-adik di rumah. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya adik-adik, demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji Dengan Riang. Kita bertemu kembali di ibadah Pelkat Teruna pada hari ini. Dan tiba saatnya kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita yang dimana pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Lukas
Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab tetap terbuka dan mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan masih menyertai kami dan melindungi kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan, juga membaca firman-Mu. Tuhan berkati kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu di atas kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita membaca dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai yang ke-36. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dan kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita dan untuk renungan firman Tuhan kita terambil di dalam Nah, kalau adik-adik membaca kitab Lukas ini dari pasalnya yang pertama, kita akan menemukan banyak cerita mengenai kisah tentang Yesus, mulai dari kisah Yesus lahir, kemudian Yesus dibaptis, dan Yesus mulai mengajar dari kota lain ke kota lain, dan Yesus juga mempunyai murid-murid pada saat itu. Nah, Yesus juga menyembuhkan orang-orang sakit. Dan dalam kitab Lukas inilah kita banyak menemukan kisah tentang Yesus. Nah, adik-adik, di dalam pasal dan ayat yang kita baca saat ini, pada waktu itu setelah Yesus melakukan pengajaran bersama dengan murid-muridnya, yaitu ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus mengajak mereka naik ke atas gunung. Dan di atas gunung, Yesus berdoa. Ketika Yesus berdoa, mulai dari wajah sampai pakaiannya itu berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Dan nampaklah saat itu muncul Elia dan Musa. Dan ketika saat itu mereka sedang membicarakan mengenai tujuan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia atau untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Nah, murid-murid Yesus yang tadinya saat itu sedang tertidur, mereka terbangun, dan ketika mereka terbangun melihat hal itu, mereka melihat Yesus seperti berkilauan, seperti bersinar. Mereka tampak terkejut, tampak kagum, dan mereka juga merasa senang, merasa bahagia ketika melihat kemuliaan Yesus saat itu. Nah, kemudian murid Yesus si Petrus ini mungkin karena saking dia bahagianya dan saking dia merasa sukacita, saat itu juga dia mengatakan di ayatnya yang ke-33, kalau tadi kita baca,
Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Nah, pikir Petrus, kemuliaan Yesus yang dia lihat ini akan terus ada sampai selamanya. Nah, memang kemuliaan Yesus itu akan terus ada, tetapi pada saat itu ketika nanti mereka akan turun dari atas gunung, Yesus akan melewati melewati rintangan atau jalan yang sulit untuk menuju ke Yerusalem. Yesus nantinya akan menderita dan bahkan mati di sana. Nah, adik-adik, ketika itu juga datanglah awan menaungi mereka, dan dari mereka tampak sedikit takut, dan ketika awan itu muncul juga suara, dan dari suara itu mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, melalui kisah Yesus ini adik-adik, kita dituntut untuk dapat meneladani karakter Yesus atau karakter Mesias. Bagaimana caranya? Pertama-tama yang kita lakukan adalah dengan berdoa. Tuhan Yesus saat ia naik ke atas gunung, yang dilakukannya adalah berdoa. Nah, Yesus tidak pernah meninggalkan doanya. Yesus saja yang kalau kita pikir dia dapat melakukan apa saja yang ia inginkan, tetapi dia tidak mau menggunakan cara seperti itu. Yesus ingin menunjukkan betapa besar kuasa dari doa. Nah, maka dari itu adik-adik, sudah sepatutnya kita sebagai orang-orang yang percaya untuk selalu berdoa, rajin berdoa, dan bawa segala sesuatunya di dalam doa. Apa yang adik-adik cita-citakan, adik-adik ingin orang tua adik-adik tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik tetap terus harus meminta pertolongan dan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan lewat doa. Percayalah, jika atas kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab dan mengabulkan setiap doa yang adik-adik bawa. Nah, kemudian adik-adik, selain berdoa, kita juga harus mau mendengarkan dia. Dia siapa? Yaitu dia Yesus Kristus, juru selamat kita. Dialah Mesias kita. Nah, adik-adik, mengapa sih kita harus mendengarkan dia? Dia, Yesus Kristus, adalah yang sudah mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Jadi, yang seharusnya kita sendiri yang menanggung, tetapi karena dia dengan kasih karunia Allah, dia rela berkorban untuk kita. Dan dengan kita mau mendengarkan dia, berarti kita juga menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pusat dan sebagai Tuhan, sebagai Tuan kita atas hidup kita. Nah, adik-adik, kita juga mendengarkan dia supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita nantinya. Nah, dengan kita mendengarkan Yesus, berarti kita juga mau melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah kita dengar dari dia. Nah, adik-adik, dengan kita mendengarkan Yesus, berarti kita juga harus meninggalkan hal-hal duniawi. Seperti misalnya nih, ketika waktunya kita beribadah, seharusnya kita beribadah. Dan jangan misalnya karena adik-adik lagi asik bermain game, atau adik-adik sedang asik nonton film atau nonton YouTube, jadinya adik-adik lupa dengan beribadah. Nah, disinilah adik-adik mau diingatkan kembali kepada kita bahwa beribadah itu juga sangat penting. Dengan begitu kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama kita. Jadi mendengarkan Yesus berarti kita juga harus menjadikan Yesus sebagai prioritas yang pertama dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kita juga nih dituntut sebagai teruna yang bisa menjadi teruna-teruna yang selalu mengembangkan diri dengan hal-hal yang positif. Misalnya terlibat dalam pelayanan di gereja, adik-adik bisa mengembangkan bakat-bakat yang ada melalui gereja. Atau mungkin yang lebih sederhana lagi, dalam lingkungan keluarga, adik-adik bisa memberikan contoh kepada saudara-saudara atau keluarga, bahkan orang tua adik-adik, dengan mengajak mereka bersama-sama beribadah. Waktunya beribadah, Kak, Dek, atau Mama, Papa, ayo kita sama-sama beribadah. Ketika waktunya memang kita beribadah. Dan
Juga adik-adik bisa melaksanakan IHMPT dengan niat adik-adik tanpa harus disuruh orang tua terlebih dahulu. Ketika waktunya hari Minggu, adik-adik bisa bangun lebih awal dan adik-adik beribadah IHMPT melalui video atau rekaman yang dikirimkan oleh kakak-kakak layan. Nah, adik-adik, demikianlah renungan dari firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Kiranya adik-adik di rumah juga selalu tetap rajin dan semangat dalam beribadah, terutama dalam ibadah IHMPT, dan terus berdoa supaya nantinya ke depannya kita bisa melaksanakan IHMPT kembali secara tatap muka langsung. Jadi adik-adik, demikian yang bisa kakak sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Ya adik-adik, untuk aktivitas adik-adik di rumah, adik-adik bisa membuat rekaman video dan adik-adik membuat yel-yel yang bertemakan komitmen hidup meneladani Mesias. Nah, adik-adik bisa buat rekaman videonya, kemudian adik-adik bisa kirim ke grup WhatsApp Taruna atau bisa langsung ke chat pribadi dari kakak-kakak layan, atau bisa juga adik-adik kirimkan melalui grup Pospelkes Eklesia. Kalau ada yang kurang dimengerti, adik-adik bisa menanyakan melalui grup WhatsApp Taruna. Siapa kita? Anak Tuhan, Mesias Juru Selamatku. Anak Tuhan, jauhi dosa, ikuti Yesus. Anak Tuhan, yes, yes, Yesus. Dan doa penutup, mari kakak pimpin kita dalam doa, kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan masih menyertai kami, melindungi kami, dan memberikan kami kekuatan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami juga boleh beribadah IHMPT pada hari Minggu ini, semua karena pertolongan dari Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap ibadah ini biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat adik-adik Taruna dalam setiap tugas, aktivitas, dan tanggung jawab yang boleh mereka lakukan. Senantiasa Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan selalu, dan Tuhan selalu jaga mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Begitu juga dalam pendidikan mereka, Tuhan sertai, dalam pergaulan mereka juga Tuhan bimbing, dan Tuhan sertai juga untuk orang tua adik-adik dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawabnya. Berikan selalu kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan juga dalam membimbing adik-adik Taruna. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu memberikan kasih karunia ke dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk kakak-kakak layan yang saat ini boleh melaksanakan IHMPT, mengambil bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan senantiasa selalu menyertai, membimbing, memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh dilaksanakan bagi kakak-kakak layan yang juga dalam pekerjaannya senantiasa Tuhan memberkati. Ya Bapa, kami mau berdoa juga untuk setiap kami ya Tuhan, senantiasa Tuhan berkati dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan yang kami hadapi.
Senantiasa Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua. Begitu juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk pandemi yang masih boleh kami rasakan pada saat ini. Kiranya Tuhan menjamah setiap kami, Tuhan berkati setiap tim medis, juga berkati pemerintah yang selalu mengupayakan dalam memberikan yang terbaik untuk pandemi yang sedang terjadi ini. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami sepanjang seminggu ke depan. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Iya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Silva. Dan berakhirlah sudah ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. Kakak ucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah Pelkat Teruna secara rutin tiap minggunya. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat di rumah, kiranya dalam segala aktivitas adik-adik dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Dan kita juga berharap di minggu-minggu yang akan datang kita selalu diberikan kesehatan sehingga nanti kita dapat beribadah secara tatap muka kembali. Ya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, kiranya damai sejahtera menyertai adik-adik di rumah dan keluarga di rumah. Shalom.